Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah bangsa yang isinya macem-macem banget bisa tetap jadi satu? Nah, hari ini kita bakal bedah jawabannya. Sebuah filosofi kuat yang fungsinya itu kayak kompas jadi penunjuk arah buat negara ini. Coba deh, kita resapi dulu pertanyaan ini. Bayangin skalanya, belasan ribu pulau, ribuan suku, ratusan juta orang. Beda budaya, beda bahasa, beda kepercayaan. Gimana caranya menyatukan itu semua biar jalannya bareng ke satu tujuan? Jawabannya itu ada di sebuah kiasan yang indah banget. Bukan peta yang kaku, yang udah ada rutenya, tapi sebuah bintang penuntun. Dia cuma ngasih arah. Jadi setiap orang bisa tetap jalan dengan caranya sendiri, tapi tujuannya sama. Oke, bagian pertama. Emangnya apa sih bintang penuntun ini dan cahayanya itu datang dari mana? Yuk kita cari tahu apa inti dari filosofi ini. Hal pertama yang harus kita pahami, cahaya ini asli dari dalam negeri. Pancasila itu bukan ideologi pinjaman loh. Nilai-nilainya itu digali dari sini, dari tradisi dan kearifan lokal yang udah ada ribuan tahun di Nusantara. Dan salah satu nilai paling inti itu ya, gotong royong. Ini bukan sekedar kerjasama biasa ya. Ini tuh semangat kebersamaan, di mana kepentingan orang banyak ditaruh di atas kepentingan pribadi. Inilah detak jantungnya masyarakat Indonesia. Dengerin deh gimana Bung Karno, presiden pertama kita, ngejelasinnya. Bukan cuma kerja bareng, tapi pembantingan tulang bersama. Itu nunjukin kalau semangat gotong royong itu komitmennya dalam banget. Nah, dari semangat gotong royong inilah lahir 5 prinsip Pancasila. Setiap sila ini tuh kayak pancaran cahaya dari bintang yang sama, menerangi semuanya, mulai dari soal kepercayaan sama Tuhan, kemanusiaan, persatuan, cara kita berdemokrasi, sampai keadilan sosial. Bagian 2, pemandu persatuan di dalam negeri. Sekarang, yuk kita lihat gimana bintang penuntun ini benar-benar bekerja di lapangan di tengah keragaman Indonesia yang luar biasa ini. Disinilah letak tantangan utamanya. Di satu sisi, ada keragaman yang luar biasa, ini kekayaan kita. Di sisi lain, kita butuh banget yang namanya persatuan. Nah, Pancasila inilah yang jadi jembatannya. Tapi ini bukan cuma teori loh, ada contoh nyata yang, wah keren banget. Coba bayangin, momen sholat Idul Fitri, hari raya besar umat muslim, diadain di Denpasar, Bali, pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dan coba lihat apa yang terjadi. Para pecalang, penjaga adat Hindu, dengan seragam khasnya, bukan cuma ngizinin, tapi mereka aktif bantu ngamanin acara itu. Mereka mastiin saudara-saudara mereka yang muslim bisa ibadah dengan tenang. Nah, inilah Pancasila dalam aksi nyata. Bukan cuma tulisan di kertas, tapi hidup di tengah-tengah kita. Lanjut ke bagian 3, pemandu bagi dunia. Tapi panduan ini bukan cuma buat urusan dalam negeri aja. Pancasila juga jadi kompas Indonesia buat menghadapi dunia luar yang penuh dengan ideologi macam-macam. Coba deh bayangin, Pancasila itu kayak saringan atau filter. Jadi dia bantu Indonesia buat nyerap ide-ide bagus dari luar, tapi sekaligus nolak paham-paham yang bisa ngerusak jati diri bangsa yang suka gotong royong ini. Salah satu tantangan global itu individualisme. Ya, tentu hak individu itu penting, tapi Pancasila ngingetin kita kalau hak itu harus seimbang sama tanggung jawab ke sesama. Jadi, bukannya nolak, tapi menempatkan hak individu dalam konteks kebersamaan. Ini beda banget kan sama semangat gotong royong tadi? Terus ada juga ide kosmopolitanisme, gagasan kalau kita semua ini warga dunia. Idenya sih bagus ya, tapi Pancasila ngasih panduan. Kalau mau jadi warga dunia yang baik, kita harus cinta dulu sama tanah air sendiri. Ibaratnya, gimana kita mau meluk dunia kalau rumah sendiri aja nggak dirangkul? Tantangan besar lainnya itu fundamentalisme pasar. Paham ini percaya kalau pasar bebas bisa ngatur segalanya. Wah, ini jelas bertabrakan sama sila kelima yang nuntun negara buat aktif menciptakan keadilan sosial buat semua orang, bukan cuma buat segelintir orang aja. Jadi, setelah kita lihat perannya di dalam dan luar negeri, gimana kita harus ngelihat Pancasila sekarang? Apa ini cuma warisan sejarah aja? Oh, tentu enggak. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Pancasila itu punya 2 peran. Dia itu meja statis. Fondasi kokoh yang bikin kita semua bersatu. Tapi di saat yang sama, dia juga bintang penuntun yang dinamis, yang ngasih arah ke masa depan. Gampangnya gini deh, Pancasila itu ngasih kita pijakan yang kuat sekaligus arah tujuan. Dia itu jangkar biar kita nggak goyah dari nilai-nilai kita, sekaligus jadi mercusuar yang nerangin jalan di tengah perubahan zaman. Nah,
Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di dunia yang makin terpecah ini, setiap bangsa, bahkan setiap dari kita, butuh pegangan. Indonesia udah nemuin jawabannya di bintang penuntunnya. Sekarang pertanyaannya, apa bintang penuntunmu?